karena orang udah tahu saya udah ada hasil, ada ikut-ikutan terus lagi, kayak gitu. Namun di sisi lain penambangan emas tradisional ini dikhawatirkan merusak lingkungan. Meski begitu hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah setempat. Dari Nagan Raya Aceh, Khaidir Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim gabungan dari Direskrimum dan Satbrimob Polda berasal dari Pulau Romang, Maluku. Tim gabungan dari Direskrimum dan Satbrimobda Polda Nusa Tenggara Timur menyita 83 koli atau 2,16 ton karung yang diduga berisi emas murni di dermaga Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2,16 ton karung yang diduga berisi emas tersebut dibawa dari Pulau Romang, Maluku dengan kapal Sabuk Nusantara 49 untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta. Ini dibawanya dari mana, Pak? Dari Pulau Romang. Romang. Pulau Romang itu terkenal dengan tambang emas, Pak, mungkin. Bisa jelasin mungkin ada keuntungan emas di sini? Pulau Romang tidak terkenal, yang terkenal itu Pulau Wetar. Nah. Ya. Tapi ini kalau contoh bebatuan ini bentuknya seperti apa ini, Pak? Ini kayaknya sudah lempengan ini, Pak? Tidak. Itu contoh, itu batu di dalam. Batu? Iya, batu. Bukan lempengan. Dari perusahaan mana, Pak? Gemala Borneo Utama. Mungkin dokumen-dokumennya untuk bawa ke sana ada lengkapnya. Berupa apa itu Pak dokumennya? Ya? Berupa apa? Surat izin eksplorasi dari pemerintahan kita punya dan surat izin jalan dari lokasi ke sini. Selain 2,16 ton karung, polisi juga menyita barang bukti lain berupa kapsul pelampu yang diduga berisi mineral. Kemungkinan ya ini masih bentuk mineral, ore, tambang mulia yang kami dapat informasi berupa emas. Jadi untuk sementara ini karena pengangkutannya tidak yang kami curigai ini pengangkutan tidak sesuai dengan ininya. Seperti kami patut curigai ini ilegal. Tim Direskrimum Polda Nusa Tenggara Timur juga mengamankan 1 orang untuk diperiksa terkait pengiriman 2,16 ton karung yang diduga berisi emas murni tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Kita beralih ke 1.200 aparat gabungan TNI Polri dan juga Satpol PP untuk pengamanan. Jangan dihina, jangan diintimidasi, tolong. Saya cuma tolong kembali kepada hati nurani. Ada perlawanan dari warga di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara saat hendak digusur. Didampingi aktivis hak asasi manusia Ratna Sarumpait, warga yang memilih bertahan mencoba menghalangi aparat gabungan dengan membangun barikade. Kericuhan pun sempat terjadi di antara warga dan aparat. Warga yang memblokade jalan menolak aparat masuk. Bahkan Ratna yang mendampingi aksi warga pun ikut ditangkap dengan mengerahkan sejumlah anggota Polwan. Mereka itu saudara kalian. Saudara kalian, kalian tuh mengkhianati serta marga, tahu nggak? Penggusuran lahan di kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Jakarta Utara ini dilakukan Pemprov DKI dengan bantuan 4.200 personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Rencananya, permukiman warga yang digusur ini adalah bagian revitalisasi Museum Bahari yang diharapkan menjadi tujuan wisata di Jakarta. Dari Jakarta Utara, Novi Zakaria, TV One, mengabarkan. Ya, ratusan warga Pasar Ikan Penjaringan telah menempati rumah susun, salah satunya di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Sebagian warga mengaku masih belum tahu. Fight yang berada di tengah-tengah warga Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, diamankan oleh kepolisian. Ratna bersama beberapa warga Pasar Ikan diamankan oleh kepolisian karena diduga melakukan provokasi dalam penggusuran di kawasan ini. Dalam penggusuran yang berlangsung pagi ini,
kericuan sempat terjadi antara warga dengan aparat gabungan. Hingga saat ini proses penertiban masih berlangsung. Udah ada semua kok. Laki-laki yang diomong itu cowoknya yang ternyata ada lawannya yang bersalah. Dan untuk mengetahui ini dari penggusuran pasar ikan luar Batang Penjaringan, Jakarta Utara, telah ada rekan kami Fadis Abi yang akan mengabarkan langsung dari sana. Fadis Abi, silakan. Bagaimana keadaannya pada siang ini? Zosa dan juga pemirsa, 3 dari 4 RT yaitu RT 1, 2 dan juga 11 sudah berhasil ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Dan masih ada 1 RT lagi yaitu RT 12 di RT 12 RW 04 kawasan Penjaringan Jakarta Utara yang nantinya akan ditertibkan. Dan rencananya petugas Satpol PP memiliki target bahwa penertiban akan terus dilakukan hingga hari ini. Dan tadi sempat terjadi penolakan antara warga dan juga petugas kepolisian. Dan untuk mengetahui apa alasan warga untuk menolak untuk ditertibkan, sudah bersama saya yaitu Ibu Iroh ya Bu ya. Ibu, selamat siang Ibu. Siang Pak. Ibu, memang apa yang menjadi alasan warga untuk menolak untuk ditertibkan Bu? Karena warga kita orang sini Pak, sedangkan kami didapat rumah susun sistem 3 bulan kita nggak bayar, tapi sampai sononya kita bayar pakai apa Pak? Kita orang kecil Pak, kita kulit nyuci gosok, sedangkan bakal makan aja susah, apalagi bakal anak kita, apalagi untuk bayar sono. Gimana keadilan Pak Ahok? Saya minta keadilan, nggak apa-apa walaupun kami dipindahkan, tolong minta kebijaksanaan dari dia kepada warga yang miskin dan susah, tolong dibantu Pak. Sedangkan sono aja kagak ada angkut umum, kagak ada pasar. Bagaimana untuk kita untuk sehari-harinya Pak? Kita Pak Ahok, tolong saya minta sama Pak Ahok dan Pak Jokowi, tolonglah kita lihat di sini. Sedangkan kita ini kalau nyuci gosok, kita warga kecil, ya kan. Sekarang kita mau minta bagaimana udah begini? Apa kita mesti tinggal di sana? Kalau kita tinggal di sana belum tentu ada kerja apa? Sedangkan kita aja di sini kekurangan. Sono kagak ada mau berangkot, kagak ada itu sampai sononya nanti kita belum bayar air, belum bayar listrik, belum bayar macam-macam. Bakal anak kita makan apa? Apakah Bapak Ahok pengen tahu? Apa Bapak Ahok mau tanggung jawab anak kita kenapa? Sedangkan ini udah pengen ujian sekolah. Tiba-tiba kita mendapatkan surat begitu kedua. Akhirnya Ibu sudah pindah di mana Bu sekarang Bu? Saya di rumah rusun, tapi kita belum menempati. Tapi saya cuma naruh barang doang Pak. Tapi di sini. Rusun apa mana Bu? Rawa Bebek. Iya Bu. Kalau misalnya dilihat dari lokasi antara anak Ibu sekolah sampai ke kawasan Rusunawa Rawa Bebek ini seberapa jauh sih Bu? Jauh Pak, lebih jauh. Kira-kira seperti kayak di Bogor lah ibaratnya, jauh lebih jauh. Sedangkan belum ongkos, belum air. Sedangkan kita gaji berapa duit sih Pak? Nggak mencukupi dengan kita lah. Kita anak 4. Kita nggak usah Bapak itu ibaratnya mikir yang lain-lain ini loh Pak. Yang sono aja pada mengeluh. Ibarat bagaimana kita makan, walaupun ada tetangga dekat, tapi kan belum tentu kita makan kepada mereka, pakai dia aja pada susah. Apalagi kita begini. Sejauh ini bantuan yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta atau itu biaya kompensasi seperti apa sih Bu? Sudah diberikan belum? Belum Pak, belum. Gak ada jaminan, ada apa-apa. Gak ada, iya Pak. Kagak ada jaminan, kagak ada uang kerohiman. Loh Bapak gak ada ganti rugi. Kalau barang aja kita dipinta Pak, 50.000. Bantuan untuk memindahkan barang Bu, seperti itu Bu? Saya dipinta kemarin, saya dipinta uang rokok demi Allah, demi saya nggak bohong Pak. Katanya nggak bayar, tapi kita dipinta. Ya kita mana namanya orang susah, kita kaji besanin karena keringat mereka. Jadi kita kasih, walaupun kita pegang duit makan sehari ini kita kasih karena kita kasihan keringat mereka juga. Saya juga nggak mau karena dia minta saya kasih, begitu. Profesi Ibu tadi seperti apa Bu? Nyuci gosok. Saya nyuci gosok Pak. Nyuci gosok cuman gaji berapa sih kecil Pak, nggak mencukupi dengan saya juga. Bakal saya aja gak cukup apalagi bakal anak-anak. Apalagi nanti bakal 4 bulan kemudian bakal di rumah rusun itu pembayarannya. Saya juga pusing bayarannya gimana Pak. Kalau bisa Pak tolonglah dikeringanin dikit. Jangan sampai ibaratnya ada pembayaran lebih besar dari segitu. Ya kan, sedangkan walaupun kita di pasar ikan, saya kumuh-kumuh di pasar ikan, ini kan rumah pribadi sendiri Pak. Iya, waktu kita di sini, kayak sana kan kita 4 bulan kemudian bukan hak milik kita. Kontrak bayar. Kontrak, ya kan. Namanya kita udah diburu-buru dengan orang-orang, kita suruh pada pecah urusan, ya kita menamai warga kita ketemu aja Pak. Apakah dia pengen tahu kesusahan kita? Apakah dia mau tahu kita panas-panasan begini tidur Pak? Ya kan, enggak. Dia mulai enakan begitu. Cuman hanya saya minta kepada Pak Ahok dan Pak Jokowi minta kebijaksanaan dari dia. Tolonglah
lihat masyarakat kecil-kecil ini yang pada terlantar, yang pada kesusahan Pak, yang punya anak banyak. Tolong Pak, dibantu gitu aja. Kalau dibantu mereka ini, bagaimana nanti mereka bakal, apakah Bapak pengen ngelihat masa untuk masa depan Indonesia itu bakal menjadi perampok apa enggak kan Pak? Enggak mau. Baik, terima kasih banyak Bu Iro. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Baik, Mirsa. Memang sebelumnya dapat kami informasikan memang tadi sempat terjadi penolakan dari sebagian warga, di mana tadi penolakan sempat berjalan kondusif. Warga melakukan aksi istighfar dan juga mengucapkan takbir, namun setelah dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian, warga melakukan perlawanan dengan menimpuk aparat kepolisian. Namun setelah itu tidak lama kemudian pihak kepolisian berhasil mengkondusifkan lokasi dan rencananya warga dari kawasan Pasar Ikan ini akan dipindahkan ke 3 rusunawa, yaitu Rusunawa Cakung, Marunda dan juga Rawa Bebek yang lokasinya memang jauh dari sini. Dan rencananya juga pihak Pemprov DKI Jakarta akan mengubah lokasi ini menjadi kawasan cagar budaya. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan kepada Zosa Indra di studio. Ya, Fadis, untuk saat ini sendiri bagaimana kondisi di Pasar Ikan Luar Batang sana? Dan kabar juga tadi saat terjadi sempat ricuh begitu ada orang yang diamankan, apakah benar? Ya Rendra, maaf bisa diulang Rendra? Ya.